Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini pembelajaran fikih kita akan membahas tentang makanan dan minuman halal ya, bersama Ibu Dewi Hamalatin Nikmah. Ya, makanan dan minuman halal. Untuk subcapaian pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Baik anak-anak, diperhatikan ya, pembelajaran kali ini fokus dan semangat. Sekarang makanan dan minuman yang halal, pengertiannya adalah makanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu, segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti lauk pauk, kue, dan lain sebagainya. Yang kedua, segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, seperti memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Bahasa Arab, makanan berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya adalah al-at'imah yang artinya makan makanan. Ya. Ensiklopedia Hukum Islam, ya, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Nah, di sini. Kemudian makanan dan minuman yang halal ialah, ya, dijelaskan di sini ringkasannya bahwa makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakannya atau meminumnya menurut ketentuan syariat Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Anak-anak, makanan dan minuman yang halal, ya, makanan dan minuman yang dimakan atau diminum oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu satu, halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik atau thayyib, artinya makanan dan minuman itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan yang halal. Ya, satu, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, berarti halal. Ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti makanan itu halal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Sekarang yang kedua, jenis makanan yang halal adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, jenis makanan halal yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Yang kelima,
sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Yang keenam, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan. Itu halal dimakan dagingnya. Yang ketujuh, binatang yang hidup di laut atau air. Ya. Yang kedelapan, kuda. Nah, sekarang jenis-jenis, kalau tadi tentang makanan anak-anak, makanan yang halal, kalau sekarang kita membahas tentang jenis-jenis minuman yang halal. Ya. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Yang kedua, minuman yang halal adalah jenisnya air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Ya. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya. Sekarang, ya, setelah kalian tahu jenis-jenis makanan dan minuman yang halal, sekarang kita membahas tentang hikmah. Membahas tentang hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Untuk apa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Yang pertama, supaya doa dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang makan atau minuman yang haram, nah itu doanya sulit dikabulkan oleh Allah, ya, terhalang. Yang kedua, ya, selamat dari siksaan api neraka. Ya. Yang ketiga, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan yang keempat, membentuk darah daging yang baik dalam badan. Ya. Jadi anak-anak, harus kita perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan kita, yang masuk ke dalam perut kita, harus kita perhatikan. Ya, harus kita pastikan yang halal. Jangan sampai kita memakan atau meminum suatu yang haram, karena akan berdampak yang sangat membahayakan bagi kita sendiri dan merugikan kita. Gitu ya anak-anak. Sekian pembelajaran kali ini tentang makanan dan minuman yang halal. Untuk selanjutnya kita masih dalam bab yang sama dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.